tinggi, sehingga dengan kandungan pupuk kalium dan silika yang tinggi ini merupakan si raja pupuk ya. Karena apa? Jarang sekali pada pupuk-pupuk yang lain kandungan silika dan kaliumnya setinggi yang ada pada pupuk ini. Dengan mengaplikasikan pupuk ini diharapkan proses reproduksinya dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIP semua, selamat berjumpa kembali di channel Eko Budi YouTube Farm. Channelnya tempat berbagi seputar budidaya tanaman padi sahabat EBIP. Bagaimana kabar sahabat EBIP semua? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam keadaan lindungan yang maha kuasa. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sahabat EBIP, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan atau sharing informasi tentang perlakuan yang akan saya berikan kepada tanaman padi saya yang saat ini tepat berusia 44 hari setelah tanam. Perlakuan apa yang akan saya berikan kepada padi-padi saya? Silakan sahabat EBIP simak sampai selesai video ini, jangan di skip agar sahabat EBIP tidak gagal paham dan ketinggalan informasi yang saya sampaikan sahabat EBIP. Saat tanaman padi yang kita tanam di lahan berpindah fase dari masa vegetatif beralih ke masa generatif, yaitu menginjak masa primordia. Yang mana masa primordia ini adalah masa peralihan dari fase pertumbuhan menuju fase pembuahan atau perkawinan sahabat EBIP semua. Pada fase ini, pada fase primordia seperti ini, padi-padi kita ini mengalami masa-masa yang krisis sahabat EBIP. Krisis dari apa? Krisis daripada serangan hama dan penyakit, sehingga perlu kiranya kita melakukan sebuah upaya bagaimana caranya agar padi-padi kita yang menginjak pada fase generatif ini proses reproduksinya dapat berjalan lancar tanpa ada gangguan daripada serangan hama dan penyakit yang signifikan. Untuk itu, sebuah perlakuan penting yang harus kita lakukan yaitu melakukan pemeliharaan yang intensif dengan melakukan pengecekan dan survei ke lahan pesawahan kita, bagaimana kondisi dan perkembangan padi-padi kita agar proses reproduksinya tidak terganggu oleh segala macam hal yang bisa mempengaruhi gagalnya proses pembuahan atau reproduksi pada tanaman padi kita sahabat EBIP. Untuk itu kita perlu memberikan asupan nutrisi kepada padi-padi kita agar menjadi lebih kuat dan lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit untuk menunjang proses pembuahan. Perlu sahabat EBIP ketahui, pada saat ini usia padi saya ini tepat berusia 44 hari setelah tanam. Untuk itu perlu kiranya saya memberikan nutrisi pada padi-padi saya agar bisa berjalan proses pembuahannya dengan lancar. Nutrisi apa yang akan saya berikan? Silakan nanti sahabat EBIP simak baik-baik bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, serta manfaatnya bagi tanaman padi kita di masa primordia atau awal masa generatif menuju masa bunting muda sahabat EBIP semua. Silakan sahabat EBIP semua jangan skip videonya, saksikan sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum kita lanjutkan sahabat EBIP, jangan lupa kepada sahabat EBIP yang baru berkunjung melihat channel Eko Budi YouTube Farm, ditekan tombol subscribe-nya, ditekan tombol like-nya, silakan berkomentar, komentar yang baik dan sopan sesuai dengan tema dalam video ini sahabat EBIP. Bagi sahabat EBIP yang selalu setia bersama channel Eko Budi YouTube Farm, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal Akang Teteh bertambah melimpah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inilah pupuk yang akan saya gunakan sahabat Ebib ya. Ini adalah pupuk cair yang kandungannya ini adalah kalium ya. Kalium yang sangat tinggi dan ditambah dengan kandungan pupuk silika yang sangat tinggi, sehingga dengan kandungan pupuk kalium dan silika yang tinggi ini merupakan si raja pupuk ya. Karena apa? Jarang sekali pada pupuk-pupuk yang lain kandungan silika dan kaliumnya setinggi yang ada pada pupuk ini. Dengan mengaplikasikan pupuk ini diharapkan proses reproduksinya dapat berjalan dengan lancar. Padi-padi saya di masa awal generatif ini bisa berjalan proses reproduksinya secara cepat sehingga cepat berbuah dan cepat berbunga sahabat Ebib semua. Sebelum dilanjut, saya menegaskan kepada sahabat Ebib semua bahwa saya bukan pedagang atau mempromosikan sebuah produk. Ini saya hanya berbagi pengalaman, share pengalaman apa yang saya lakukan pada lahan pesawahan saya. Mudah-mudahan bisa menjadi rekomendasi dan referensi buat sahabat petani semua. Sahabat Ebib, pupuk yang saya gunakan ini merek dagangnya adalah Jiawang sahabat Ebib ya. Dimana Jiawang ini merupakan pupuk yang mengandung kalium dan silika yang sangat tinggi. Kandungan kaliumnya yaitu 333 gram per liter. Artinya 333 gram dalam setiap 1 liter pupuk Jiawang ini. Kemudian kandungan silikanya juga lumayan besar, yaitu 285 gram per liter. Itu kandungan yang sangat tinggi sahabat Ebib. Silika dan kalium yang terdapat atau terkandung di dalam pupuk Jiawang ini benar-benar sangat tinggi, sehingga penggunaannya juga tentu saja sangat hemat atau irit sahabat Ebib ya. Apa saja manfaat daripada pupuk Jiawang ini sahabat Ebib? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kekuatan dinding sel pada tanaman padi kita. Artinya tanaman padi kita akan tahan terhadap serangan hama dan penyakit yang menyerang pada padi-padi kita di masa krisis seperti ini. Itu manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, membuat tanaman tidak mudah rebah. Karena ini merupakan salah satu peran daripada pupuk silika sahabat Ebib ya. Dengan pupuk silika tanaman padi kita menjadi lebih tegak, lebih kokoh dan lebih kekar, sehingga lebih tahan daripada terpaan cuaca yang ekstrim sahabat Ebib, sehingga kerebahannya itu bisa kita minimalisir sahabat Ebib semua. Manfaat yang ketiga sahabat Ebib dari pupuk ini adalah membentuk lapisan partikel nanosilika pada permukaan tanaman. Fungsinya untuk apa? Ya, ini dibenci sekali oleh hama-hama, biasa hama pengunyah seperti belalang, ulat, sahabat Ebib ya. Ini sangat tidak menyukai keadaan permukaan tanaman yang terlindungi oleh unsur nanosilika. Bahkan sahabat Ebib, perlindungan yang diberikan oleh silika ini pada tanaman padi kita, ketika hama-hama pengunyah penggigit seperti belalang atau ulat ini memakan atau menggigit batang padi dan daun padi kita, bisa merusak sistem pencernaan yang ada pada sistem pencernaan hama-hama tersebut sahabat Ebib. Jadi merupakan dinding atau merupakan pagar berduri bagi tanaman padi kita yang terlindungi oleh lapisan nanosilika sahabat Ebib. Kemudian sahabat Ebib, manfaat berikutnya dari pupuk ini yaitu mengurangi tingkat keasaman pada permukaan tanaman sahabat Ebib ya, terutama ketika sering hujan di malam hari. Ini sangat efektif sekali untuk menekan inkubasi jamur patogen atau cendawan patogen yang bisa menginfeksi pada tanaman padi kita sahabat Ebib semua. Kemudian sahabat Ebib, manfaat dari pupuk yang berikutnya yaitu menghambat perkembangan daripada spora-spora jamur yang bisa menyebabkan blast sahabat Ebib ya. Apa itu penyakit blast? Penyakit blast pada masa generatif biasanya menyerang pada bulir-bulir padi, pada daun padi,
yang paling pokok, yang paling ditakuti oleh para petani ketika penyakit blast ini menyerang pada leher-leher malai yang disebut dengan penyakit patah leher. Apabila padi kita terkena blast dan menyerang pada leher malai padi, maka tidak sedikit para petani yang mengalami gagal panen karena malai-malai padinya tidak berisi, karena di bagian leher malainya terkena atau terserang oleh penyakit blast ini, sahabat ebib semua. Kemudian sahabat ebib juga bisa menekan daripada serangan bakteri yang bisa menyebabkan hawar daun bakteri atau yang dinamakan oleh petani keresek, sahabat ebib. Ciri keresek adalah daun-daun padi akan mengering, sahabat ebib. Dengan mengeringnya daun-daun padi ini, maka proses pengisian bulir-bulir padi tidak akan maksimal, dan biasanya sepertiga di bagian bawah pangkal malai padi kita tidak akan berisi, sahabat ebib. Nah, tentu saja ini akan merugikan bagi para petani karena hasil panennya tidak bisa maksimal, sahabat ebib semua. Manfaat yang paling utama, sahabat ebib, dari pupuk Jiawang ini yaitu untuk mempercepat proses pembungaan atau pembuahan, sahabat ebib ya. Untuk mengantisipasi keadaan atau hal-hal yang tidak kita inginkan yang dapat merugikan kita dalam melakukan budidaya tanaman padi ini, maka pada saat-saat seperti ini, pada usia padi menjelang masa generatif ini, perlu kiranya kita memberikan pupuk yang mengandung kalium yang tinggi dibarengi atau ditambah dengan unsur silika yang kita berikan pada tanaman padi kita, sahabat ebib. Kemudian sahabat ebib, dengan tingginya unsur kalium dan silika ini tentu saja pemakaiannya pun sangat hemat, sangat irit, sahabat ebib ya. Berapa dosisnya, Kang? Dosis daripada pupuk Jiawang ini cukup 1 tutup botol untuk 1 tangki, 15, 16, 17 bahkan 18 liter. Cukup menggunakan 1 tutup botol kemasan ini, sahabat ebib ya. Kemasan ini, sahabat ebib, berisi 250 ml. Jadi ini cukup kira-kira untuk 20 sampai 23 tangki. Pemakaiannya 1 botol ini cukup untuk 20 sampai 23 tangki. Jadi sangat irit, sahabat ebib ya. Baik sahabat ebib semua ya, saya akan melakukan penyepraian ya. Ini tangkinya, tangki saya kapasitas 18 liter, lumayan berat juga sahabat ebib ya. Ada sahabat ebib yang berkomentar di kolom komentar, katanya si Akang kuat banget, katanya mengangkat ini, bukan kuat ya, terpaksa gitu sahabat ebib ya. Baik sahabat ebib, saya akan melakukan penyepraian. Tangki sprayer milik saya ini, sahabat ebib, kapasitasnya 18 liter, sahabat ebib ya. Lumayan berat juga, sahabat ebib. Nah, ini dosisnya saya akan gunakan untuk 1 tangki 18 liter, hanya secukup ini ya, setutup ini, sahabat ebib, setutup kemasan ini ya. Ini 1 tutup kemasan ini kira-kira 10 sampai 12 ml, sahabat ebib ya, untuk 1 tangki. Irit sekali, hanya sedikit kita gunakan seperti ini, sahabat ebib ya. Nah, jadi menurut saya ini hemat, walaupun harganya lumayan, sahabat ebib, untuk pupuk ini ya. Dan masalah harga ini kan relatif, tergantung di daerah masing-masing, dipengaruhi oleh tingkat biaya transportasi ke daerah masing-masing, sahabat ebib ya. Nah, ini pupuk Jiawangnya yang mengandung daripada kalium dan silika yang sangat tinggi, sehingga ini merupakan menurut saya raja daripada pupuk kalium dan silika. Baik sahabat ebib, saya akan melakukan penyepraian. Lumayan berat sahabat ebib ya, kapasitas 18 liter. Bukan kuat tapi terpaksa saya bawa, sahabat ebib. Oke. Satu tambahan informasi penting lagi, sahabat ebib ya. Penggunaan pupuk Jiawang ini, apabila sahabat ebib merasa perlu
boleh dimix atau dicampur dengan insektisida maupun fungisida atau bakterisida. Silakan sahabat EBIB, boleh dicampur sekali lagi dengan pestisida, baik itu insektisida, fungisida, sahabat EBIB boleh ya. Dengan bakterisida boleh, tapi jangan bakterisida yang kandungannya itu tembaga. Kalau bakterisida yang kandungannya tembaga itu tidak boleh dimix sahabat EBIB ya, juga harus tunggal. Tapi pupuk Jiawang ini kalau mau diaplikasikan berbarengan untuk menghemat tenaga, menghemat waktu dengan campuran insektisida atau obat hama dan campuran fungisida untuk mengendalikan atau mencegah jamur, boleh sahabat EBIB, aman, insya Allah aman dan tidak ada efek pada tanaman padi kita. Namun sahabat EBIB, kandungan kalium dan silika yang tinggi pada pupuk Jiawang ini mohon kiranya sahabat EBIB mengikuti anjuran ya untuk tidak melebihkan dosis penggunaannya, karena tingginya kandungan kalium dan silika ini apabila berlebihan dikhawatirkan bisa menyebabkan korosis pada tanaman padi kita. Gunakan cukup 1 tutup botol pupuk ini untuk 1 tangki sprayer, baik itu tangki sprayer berukuran atau berkapasitas 14 liter, 15 liter, 16 liter sampai 18 liter sahabat EBIB semua. Baik sahabat EBIB semua, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi referensi dan merekomendasi buat sahabat-sahabat EBIB semua dalam melakukan perawatan atau perlakuan padi di masa-masa menghadapi awal masa generatif atau menjelang bunting muda. Di masa selesainya fase primordia seperti ini, perlulah kita melakukan pemberian nutrisi yang dapat menunjang percepatan proses reproduksi pada tanaman-tanaman padi kita, sehingga kita mengharapkan tanaman padi kita akan cepat berbunga dan berbuah yang lebat dan banyak. Baik sahabat EBIB semua, mungkin pertemuan kita pada kesempatan ini sampai di sini saja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah ungkapan dan pernyataan, kurang dan lebihnya saya mohon dimaklum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.